Mas Bram, kalau kami di transportasi khususnya berbasis, bus ya, kita tidak selatah itulah. Jadi memang kami sudah bikin simulasi dengan beberapa harga, diperkirakan naiknya berapa, kita sedang bikin simulasi biaya operasional, naiknya berapa sehingga nanti ketemu harga tarif kita mau naikkan berapa. Tapi perlu diingat, eee, yang disampaikan Pak Satya tadi, kenaikan apa namanya, kiloliter itu ya, ya kan saya tadi sampaikan di awal, itu sebenarnya kalau kalau pemerintah tarik mundur tegas saja, yang ada nih saya yakin cukup kok Pak, nggak harus ditambah, dan, subsidinya dan segala macam. Jadi ini masyarakat ini kalau kita naikkan tarif, tidak serta-merta bisa terjadi, apa ya, marketnya bisa terbentuk begitu saja. Ini pasti ada sensitif, market yang akan terjadi, pergeseran dan, stuck. Pasti ini akan ada proses yang menurut saya berdampak. Nah, namun kalau semuanya keputusannya lebih baik kita naikkan, oke, go ahead. Namun catatan yang harus saya garis bawahi ulang lagi, kalau penggunanya tidak tepat, ini akan percuma dan akan ada masalah lagi ke depan. Jadi Oke, kalau baik. justifikasi tadi, justifikasi yang penting dari pemerintah itu jelas. Kami jelas kok plat kuning, itu masyarakat, yang harus bukan masyarakat ya, industri yang harus disupport oleh pemerintah, disubsidi oleh pemerintah itu kan pelayanan masyarakat, public service. Itu saja udah jelas kok. Nah jadi, ini kita nggak tahu nih, ini perlu diketahui Mas Bram di forum ini, yang namanya spare part, kami dari 3 bulan lalu tuh udah merangkak naik terus. Itu sudah terjadi inflasi di spare part. Ya dengan alasan perang Ukraina lah, segala macam lah. Nah, spare part itu biaya maintenance. Tapi kalau BBM ini adalah biaya operasional, di mana BBM ini kurang lebih 50 sampai 60% dari kos operasional yang pada saat bus itu beroperasi. Nah, ini kan sangat signifikan. Kami tidak mungkin menahan tarif, kami pasti akan menyelesaikan tarif. Nah, besarannya tadi itu tadi, kan ada rumor ngomong 8.500 lah, apa segala macam. Kami sudah membuat simulasi sih, Mas. Kami sudah membuat simulasi, tinggal kami tunggu ya gentle-nya pemerintah lah, naik besok selesai, ya udah apa yang terjadi kita hadapi bersama. Kan gitu Mas Irman ya. Ya, ini ya kita berantakan sekarang nggak apa-apa lah, tapi kita susun masa depan yang baik. Jadi pemerintah jangan lagi kayak kayak apa main kartu remi main gaplek dipirit-pirit begitu, itu nggak akan selesai. Ayolah berantakin sekarang kalau memang harus terjadi menurut Mas Irman akan terjadi inflasi dan segala macam, market akan mungkin shock sekarang. Ayo kita susun ke depan. Namun kembali lagi ketegasan pemerintah itu yang sangat kami butuhkan. Itu loh Mas. Oke, baik. Berarti Anda memang, menegaskan begitu ya pada pemerintah agar memang bisa bersikap tegas dari rencana kenaikan BBM ini. Nah, kalau kita beralih ke Pak Irman. Pak Irman, ini kan kita sudah mendengar begitu ya suara-suara dari lapangan seperti, tadi juga sudah kita dengar pembicaraan dari Pak Sadi. Sebetulnya dari rencana kenaikan harga BBM ini untung ruginya apa sih Pak Irman? Kalau kita perhatikan memang untungnya menyelamatkan APBN, tapi kalau ruginya juga ternyata lebih banyak lagi. Bagaimana menurut Anda? Iya, memang setiap yang namanya kebijakan gitu ya, pasti ada pro and cons gitu ya, ada pro dan kontranya gitu. Ada pihak, tapi bagaimana kita kalau dalam ilmu ekonomi kita mengatakan public interest atau public welfare-nya itu secara keseluruhan itu lebih baik gitu ya. Jadi pasti ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, tapi bagaimana supaya public welfare-nya lebih baik gitu ya. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Bram juga gitu, kalau dan Pak Satya gitu ya, kalau dari sisi APBN memang sudah ada penambahan gitu ke 502 triliun, namun karena kelebihan dari konsumsi kuota subsidi ini, nah ini kan berpotensi meningkat lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya harga BBM bersubsidi ini dinaikkan, artinya kan kita tidak perlu meningkatkan anggaran untuk subsidi lagi gitu ya, karena sudah disesuaikan harganya gitu. Nah itu adalah pro-nya gitu. Cons-nya balik lagi memang ke masyarakat gitu ya, karena selama ini selama pandemi ini kita
melihat inflasi itu rendah gitu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba crawling up ke level yang kita lihat pada saat 2014 gitu sekitaran 8%, itu mungkin akan menyebabkan adanya confidence dari consumer yang juga turun gitu, karena balik lagi baru pulih gitu, tapi memang pemulihannya kita lihat memang robust gitu, karena tadi balik lagi daya beli masyarakat itu sebenarnya ada, tapi memang segmentasinya itu berbeda. Kalau kita lihat middle upper class, itu kita lihat data dana pihak ketiganya saja ya yang ada di perbankan itu tumbuhnya luar biasa sekali selama pandemi. Tapi untuk yang misalnya middle lower class, kita bilang 100 juta ke bawah misalnya, dan segmentasi nominalnya gitu ya, 0 sampai 100 juta, itu tumbuhnya cuma 3% gitu. Jadi dari situ aja kelihatan